Aduh moms, aku bingung mau mulainya karena kayaknya rasanya aku langsung tenang gitu ya. Langsung kayaknya pengen ngomong pelan-pelan aja, pengen mengikuti irama dari singing bowl tadi. Tadi diawali dengan singing bowl yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kita. Mungkin moms masih ingat beberapa waktu yang lalu Mbak Rara ya pawang hujan di event MotoGP sirkuit Mandalika Lombok kan pakai mangkok warna emas seperti ini yang namanya ternyata singing bowl ya. Nah, jadi memang kita udah gak asing lagi nih kalau kita ngelihat yang namanya singing bowl. Dan ini bukan mistis ya moms ya. Karena memang singing bowl ini biasa dipakai untuk meditasi yang tentunya banyak sekali manfaatnya untuk kita. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di Moms Talk ya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Moms Adeline Windy, founder dari Singing Bowl Indonesia yang juga merupakan praktisi yoga dan juga instruktur Buteyko Indonesia. Kita nggak akan cuma ngomongin soal singing bowl, tapi kita juga akan mengenal lebih dekat sosok Adeline Windy ini yang juga merupakan single mother bersama dengan putri cantiknya Sora. Hai Mbak Adeline, apa kabar? Hai Mbak, bahagia. Bahagia, seneng deh. Jadi bukan kabar baik, tapi kabar bahagia ya. Bersama dengan singing bowl-nya, bersama dengan Sora. Mbak Adel, aku mau nanya, sejak kapan Mbak Adel belajar singing bowl ini? Dan apa yang membuat Mbak Adel tertarik nih sama singing bowl ini? Kalau ditanya tertarik, aku aja juga tertarik sih untuk belajar soal singing bowl ini. Karena kan tadi Mbak Adel menyuarakan atau berbunyi tuh tadi singing bowl-nya kayak membuat kita semua terdiam. Dan kayaknya langsung, ih tenang ya. Nah, coba Mbak Adel. Yes, kalau pertama kali banget belajar itu 2018. Oh tahun 2018. Ya, pertama kali belajar, tapi Oke. pertama kali punya itu 2014. Oh justru sebelumnya? Ya, pertama kali mendengarkan itu pertama kali yoga 2007. Oh jadi emang udah kenal lama istilahnya nih Ya, ya. Ini teman sudah lama kenal. ya singing bowl ini ya. Oke. Tapi jalinan jodohnya sedikit-sedikit gitu. Cakep, Punya aku dulu suka. yang kecil, terus belajar otodidak, baru 2018 ngambil training, Nepal, pulang belajar, baru deh abis itu kita bangun Singing Bowl Indonesia. Kenapa tertarik untuk belajar singing bowl ini? Aku itu tidak bisa membaca Mbak Anji. Jadi kalau mendapat ilmu, kalau disuruh baca buku itu lebih struggling. Sementara kalau mendengar, download informasinya lebih baik. Tos dulu dong, aku juga gitu. Iya, gitu. Iya. Auditori banget ya. Auditori banget. Oke. Nah, jadi baca buku meditasi, mindfulness itu kayaknya mental semua. Nggak ada ya hari ini baca 1 jam lagi juga udah nggak. Apa ya tadi gitu ya? Gitu. Seperti kayak nggak baca apa-apa. Iya, paham. Nah, sementara kalau mendengarkan singing bowl, efeknya langsung terasa. Oke. Gitu. Oke. Nah, terus barusan beberapa tahun setelah mencoba, akhirnya tahu bahwa oh ternyata suara singing bowl itu memang mengubah gelombang otak. Ya, makanya kita fungsi kognitifnya agak turun, tapi kita jadi lebih rileks. Oke. Nah, masuk ke kondisi meditatif. Kalau gelombang otak berarti ke alfa atau bisa ke theta. Oke. Nah untuk singing bowl ini yang biasanya banyak belajar dan yang banyak bertemu dengan Mbak Adel nih berkaitan dengan singing bowl ini emang banyak ibu-ibu juga, banyak moms juga? Banyak banget ya. Moms, nenek-nenek, oma-oma yang punya keluarga sudah turun-temurun ya. Iya. Jadi memang banyak juga ya moms yang senang dengan singing bowl ini. Oke, dari kemampuan singing bowl yang dimiliki oleh Mbak Adel, bisa juga healing, yoga, terus Buteyko breathing gitu kan ya. Ada pengaruhnya nggak sih untuk keseharian kehidupannya Mbak Adel? Ini apakah juga berpengaruh juga dalam Mbak Adel mendidik dan membesarkan Sora? Yes. Yang pertama jadi punya clarity. Ya. Ini jarang loh orang bisa punya clarity loh. Karena kita kan hidup di dunia di mana semua serba cepat dan semua jadi prioritas. Iya sih, ya kan, keluarga prioritas, kerja prioritas, sehat prioritas, cakep prioritas, semua prioritas gitu. Oke, cakep prioritas, iya benar. Nah, ketika semuanya prioritas. itu semua jadi prioritas kan otomatis kita
akan ada di posisi di mana kita pinginnya survive terus-menerus ya. Harus survive dari sisi kerjaan, survive di sisi ngelola keluarga dan semuanya. Nah, itu sudah otomatis juga bikin kita satu masa atau seringkali kita nggak clear ketika berpikir dan menjawab merespon sesuatu. Jadi makanya ibu-ibu sering nyanyi dalam tanda kutip ya, seperti itu. Iya. Berisik gitu pikiran kita kan ya, semuanya tuh tumpang tindih. Betul. Itu yang terjadi. Nah ini tugas kita harus bisa memilah-milah, tunggu ya yang satu on hold dulu ya. Nah ini nih jadi terbantu banget dengan singing bowl, yoga, meditasi yang dilakukan oleh Mbak Adele ini ya. Ya, jadi kalau ada orang bilang bahwa kalau ada orang bilang bahwa multitasking itu nggak sehat, tapi sebetulnya dalam kehidupannya kita multitasking, mau nggak mau gitu. Yang kita bisa lakukan adalah sadar saat kita multitasking. Nah, kalau kita sadar saat multitasking, respon kita akan lebih sehat, Mbak. Gitu. Ya. Jadi multitasking yang kita maksudnya banyak kegiatan dan aktivitas yang kita kerjakan, jangan dengan kita kerjakannya dengan nggak sadar. Yang adalah kebanyakan orang melakukan itu ya. Betul. Melakukan banyak kegiatan dengan tidak sadar. Nah, ini nih yang biasanya suka banyak miss dan skip nih. Memang kita boleh multitasking, tapi harus dengan sadar melakukan semuanya ya. Kalau kita lihat di Instagram, Mbak Adele ini kan kayaknya pola asuhnya tuh chill gitu kan ya. Sabar gitu ya. Nah ini aku pengen tahu deh, Mbak Adele juga membiarkan Sora untuk eksplorasi, menghabiskan, dan juga tentunya Mbak Adele senang banget menghabiskan banyak waktu buat Sora, bersama Sora juga ya. Nah sebenarnya kalau boleh menilai diri sendiri, Mbak Adele tuh tipe moms yang seperti apa sih? Nah, ini menarik Mbak Enji, karena sebetulnya sebagai manusia kita nggak punya kita punya lebih dari satu topeng. Benar. Jadi tergantung saat itu, gitu. Kapan-kapan bisa jadi ibu yang asik gitu ya, tapi kapan-kapan suara rendah bisa keluar, kapan-kapan suara tinggi bisa keluar. Benar-benar ibu banget tuh begitu. Ya, jadi punya peran berbeda-beda, punya topeng berbeda-beda. Iya. Dan itu yang dilakukan sama Mbak Adele ya, menggunakan topeng-topeng itu di momen yang tepat. Iya. Ya. Jadi nggak apa-apa ya kita punya banyak topeng ya dalam menjalani peran kita di kehidupan kita ya. Betul, nggak apa-apa banget. Ini juga kan suatu pengetahuan, di Jepang kan juga diajari seperti itu. Bahwa kita tuh punya topeng lebih dari satu. Ketika kita berhadapan sama kolega kerja, sama keluarga akan berbeda. Sebagai seorang ibu, wajar nggak sih kalau kita burn out? Wajar lah ya, apalagi buat ibu-ibu atau para moms yang tinggal di kota besar gitu kan ya. Nah aku jadi pengen tahu ya, Mbak Adele sendiri pernah mengalami burn out nggak sih menjalani peran sebagai seorang ibu dan juga berbagai pekerjaan yang Mbak Adele juga jalankan dan aktivitas yang Mbak Adele jalankan? Pernah nggak? Pernah banget, Nah itu ngapain tuh kalau lagi burn out? Kasih tips dong buat kita nih para moms. Jadi pernah banget, dan ini nggak lama. Jadi ini baru belum beberapa belum lama ini. Energi itu kayak fluktuatif banget ya. Dalam satu hari itu bisa sangat peak, tiba-tiba bisa drop, sangat peak terus drop gitu. Terus secara sadar waktu itu medical check up. Ya, merahnya 5. Oh gitu. Terus ya, aku akui merahnya 5. Aku overwork waktu itu. Memang ingin menyelesaikan semua hal dan ingin pegang suara juga sendiri gitu. Nah, apa yang kulakukan adalah ketika sakit aku ngaku aku sakit. Terima aja gitu ya? Jadi kalau ada orang tanya gimana kabarmu, aku bilang aku lagi sakit, aku lagi nggak enak. Dan di depan murid-murid sekalipun, bahkan di depan murid-murid yang mereka melihat kondisiku ketika sehat, ketika fit ya, I would say level fisikku saat ini di bawah 5. Ya. And I'm okay with that. Aku sangat nerima kondisiku. Aku nggak tahu ini kapan bisa naik-naik lagi. But I'll just do what I gotta do. Aku bilang gitu. Nah, ketika kita nerima, beban kita untuk tampil di atas rata-rata ya, tampil dengan stamina yang fit gitu, atau secara keseluruhan energi oke banget, itu juga akan berkurang, Mbak Enji. Berarti bisa dibilang kunci di saat kita lagi nggak baik-baik aja, kita burn out dengan menjalani multi peran dalam hidup kita adalah nggak boleh in denial.
Ya, accept, nerima, ikhlas nerima kondisi itu. Jadi jangan bilang aku oke kok, aku sekarang oke. Kalau nggak oke ya sudah nggak oke ya. Oke. Dan kata kuncinya juga yang harus digarisbawahi adalah dengan ikhlas. Ada yang bisa nerima tapi nggak ikhlas, ya kan? Iya, aku lagi sakit tapi nggak ikhlas gitu kan ya. Nggak bisa ya, menerima dengan ikhlas itu yang paling penting. Tapi nggak gampang loh itu. Betul, itu perlu proses panjang. Iya. Tapi kekuatan mental itu kan kekuatan mental ya, kekuatan mental dan batin itu kayak badan bisa dilatih. Oke, Mbak Adel, maaf aku ingin bertanya nih sebagai single mother gitu kan ya. Kan kalau kita tuh masih di budaya timur, di mana banyak banget orang tuh suka masih punya stigma yang apa ya, kurang bagus gitu atau negatif lah ya terhadap single mother gitu kan. Membesarkan anak, aku memutuskan untuk menjadi single mother dan membesarkan anak sendiri gitu kan ya. Nah ini gimana Mbak Adel bisa apa ya, bisa menjalani semuanya ini dengan yang stay positif gitu, sementara kan pasti banyak hal negatif yang dilemparkan atau dilontarkan mengenai Mbak Adel keputusan untuk membesarkan Sora sendiri gitu. Itu gimana caranya Mbak Adel mengatasinya? Yang menarik adalah sebetulnya lebih banyak orang akan ngomong di belakang kita bukan di depan kita. Ya, jadi iya juga ya, sih. Jadi kita nggak akan, kita sedikit mendengar itu. Terus yang kedua bahwa di dunia ini dualitasnya kuat banget Mbak Enji. Jadi ketika aku mengambil peran bapak dan ibu, ayah dan ibu sendirian as a single mom, di sisi lain aku juga butuh tim untuk mengerjakan hal yang lain. Ketika dalam satu keluarga ada secara society ya lengkap, ada bapak, ibu, anak gitu. Di sisi lain ibu butuh waktu yang sendiri atau bapak butuh waktu untuk sendiri, butuh space. Nah, jadi dengan nyadari bahwa di dunia ini ada dualitas itu, jadi kita nggak perlu terlalu ekstrim lah bilang bahwa yang benar itu yang seperti ini gitu, itu yang salah gitu. Karena itu akan terjadi di aspek-aspek kehidupan lainnya. Nah, nyadarkan itu bikin aku juga ngerasa bahwa oh ya welcome, semuanya welcome, gitu, diterima. Tuh, nah jadi ketika ada yang bicara baik langsung ataupun nggak langsung lewat jalur yang lain gitu, aku akan terima. Well, memang seperti itu. Dan nggak take it personal, ya udahlah ya gitu ya. Nah, berarti itu bisa dibilang salah satu tantangan Mbak Adel dalam membesarkan Sora sebagai single mother. Apalagi nih yang paling berasa? Tadi kan satu kayaknya kita jadi harus bisa menjalankan dua peran. Tapi kan kita kadang-kadang sebagai ibu, sebagai bapak juga butuh time out bentar ya gitu. Sementara itu kan nggak mungkin karena kan dijalankan dua peran ini nih oleh Mbak Adel. Nah, apalagi nih Mbak yang Mbak Adel rasakan tantangannya? Kalau physically sebetulnya lebih mudah Mbak Enji. Artinya kalau ibunya kecapean, anaknya bisa dibawa sama teman-temanku main gitu ya, setengah hari. Tapi yang jadi tantangan sebetulnya mental dan belief system kita, kepercayaan kita. Karena kita hidup di Indonesia terutama dengan belief system tertentu, kepercayaan tertentu bahwa keluarga harus utuh begini begitu segala macam. Sementara kita tahu bahwa ya tidak seperti itu gitu. Ya ketika dalam tahapan kesadaran tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau aku lelah secara mental, aku akan ngakui gitu. Nah, yang menarik adalah kelelahan itu kan biasanya dipicu oleh satu peristiwa tertentu. Iya, sih ada triggernya ya. Iya, ada triggernya. Nah, ketika kita mau ngerasain sensitif terhadap peristiwa tersebut, kita balik ke isu-isu yang ada di dalam diri kita. Isu dulu mungkin kecil ditinggalin orang tua. Isu dulu mungkin kecil kita diminta jadi perfect di keluarga gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Oke. Ini menarik nih untuk kita pahami nih. Nah, aku jadi ingin tahu juga, tadi Mbak Adel juga menyebutkan bahwa ini kan memang sudah bentukan kita nih, bahwa keluarga itu ada ayah, ada ibu gitu kan ya. Nah, gimana caranya Mbak Adel menjelaskan kepada Sora kondisi bahwa ada momen sama mamanya, ada momen sama dads-nya. Nah, ini gimana nih Mbak Adel? Iya, nah tadi aku sempat ngobrol juga nih. Aku bilang gini, yang pertama, bukan yang terutama, tapi yang pertama adalah aku bilang sama circleku
bahwa untuk tidak memberi info kepada Sora kondisinya adalah buruk gitu. Jadi kapan-kapan kalau kita lagi burn out, biasanya kan circle kita akan mensupport kita, mendukung dalam tanda kutip. Tapi sebetulnya itu juga kaitannya sama trauma atau kondisi yang pernah mereka alami kan. Mungkin mereka pernah ditinggal pacar, ditinggal suami, sendirian. Jadi mereka ngerasa bahwa dengan bilang, aduh Mbak Adele sabar ya, aduh aku tahu deh ini berat banget, aku tahu ini nggak enak. Dia menyamankan diri mereka. Nah, aku bilang kepada circleku bahwa oke, biarkan Sora tumbuh dengan mendengarkan emosinya. Jadi kalau dia ngerasa mamanya burn out, teman-temanku, aku bilang jangan bilang tuh kan harusnya ada papanya, tuh kan harusnya bapaknya tuh yang ngurusin gitu. Nggak seperti itu gitu, karena itu juga bisa kebalikannya terjadi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap saat ingetin Sora bahwa Sora tuh happy. Sora kamu anak yang bahagia gitu. Bukan anak yang selalu penuh dengan joy ya, tapi ya whatever happen kamu happy gitu. Ada dan tidak ada mama, ada dan tidak ada papa gitu. Jadi dididik seperti itu. Positive affirmation terus yang berusaha untuk diberikan ya. Jadi lebih ke netral sebetulnya. Kalau positif kan artinya kalau sakit kita bilang oke gitu ya. Tapi ini lebih netral bahwa you terima nggak enaknya, you terima yang enaknya juga. Oke. Nah, dengan segala ya sebagai ibu tuh kan banyak dramanya ya kita ya, ya kan, banyak hal-hal seru yang kayaknya ibu banget nih gitu kan, yang paling bisa nih kan ya. Gimana caranya Mbak Adele tuh bisa tetap mindful dalam menjalani perannya sebagai ibu? Aku mengutamakan diriku, Mbak Angie. Ya. Self love itu bukan kalau kita udah burn out terus kita pergi spa gitu ya. Itu tuh sebenarnya cuma ngasih plester di kulit aja, di luka gitu. Bener-bener. Ini jadi mencegah lukanya sebenarnya. Ya, nah kalau ini aku utamakan kesehatan mentalku dan fisikku. Jadi setiap hari sebelum ngurusin dia, ini dulu mamanya dulu. Mamanya olahraga dulu, mamanya meditasi, breathwork dulu. Semua sudah beres. Ini kalau ibarat tiang itu sudah tegak gitu ya, habis itu baru oke, ayo kita lakukan sesuatu. Dan kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Benar, setuju. Gitu. Kapan-kapan kan kita orang tua tuh ingin nunjukkan kepada anak dan society bahwa kita tuh bisa diandalkan. Jadi semuanya diberesin, nyuci sendiri, nyiapin makan sendiri. Yes. Moms tuh cenderung kayak begitu loh. Yes. Nah, ya keluargaku juga dulu seperti itu. Jadi kan burn out, kecapean kan. Benar sih. Dan masuk ke dalam circle yang nggak putus. Nah kalau sekarang ya kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Benar sih. Iya, kenapa kita mesti nyari ribet istilahnya ya? Iya. Benar, setuju banget. Sebagai penutup, apa arti kebahagiaan buat Mbak Adele, dan kalau boleh tahu sumber kebahagiaan yang Mbak Adele ini sekarang apa atau siapa? Hatiku sendiri. Sumber kebahagiaan ada di dalam diriku sendiri. Ada dan tidak ada Sora, sakit atau sedang sehat, ya ada di dalam diriku sendiri. Ketika aku jalan nanjak, ya kemarin ke Nepal 9 hari, sempat tinggal di monastery juga, jalannya nanjak, kita harus kurang lebih 70 menit berdebu. This too shall pass, ini kan nggak permanen. Sampai di atas lihat monastery yang indah. Kejadian indah itu juga akan berakhir. Turun lagi nanti akan kena debu lagi. Jadi ya hidupnya kayak cycle gitu. Akan yang enak, ganti nggak enak, enak, ganti, dan terus begitu. Nah kalau kita masih memutuskan kebahagiaan kita pada si cycle itu, ya kita nggak akan pernah bisa utuh nikmati semuanya. Jadi nanjak diterima, turun diterima. Aku jadi ingin menambahkan satu pertanyaan ini sebagai penutup ya. Kita tahu banyak moms yang menggantungkan bukan menggantungkan sih, sumber kebahagiaannya adalah anak-anaknya. Wajar kan sebenarnya, basically kalau kita melihat bahwa anak itu pasti kayak istilahnya kalau orang-orang dulu bilangnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi intinya buat anak segalanya, dan akhirnya
tanpa sadar menggantungkan sumber kebahagiaannya atau yang membuat bahagia adalah kebahagiaan anak. Nah, aku pengen tahu deh pendapat Mbak Adele tentang ini dan ya pendapat Mbak Adele dulu deh. Iya, sebetulnya anak nggak minta banyak sama kita. Benar sih. Tapi kita yang membuat suatu kondisi sehingga anak-anak beradaptasi di sana dan dia sulit keluar untuk dari kondisi tersebut. Anak-anak kan dipakein baju biasa, Ya juga. nggak apa-apa. Terima-terima aja. Iya, terima-terima aja. Ya, tapi kenapa orang tua ngelihatnya, oh bajunya harus begini, baju nggak boleh kebalik, celana harus yang pantas dengan warnanya harus. Sebenarnya orang tuanya atau anaknya. Benar. Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi itu kondisi yang kita ciptakan sendiri. Iya sih. Akhirnya ada kekecewaan juga biasanya dengan kondisi itu ya. Senang ya ngobrol sama Mbak Adele ya. Jadi tahu banyak, kita juga bisa lebih belajar untuk bisa lebih tenang dan memahami kehidupan. Iya, habis ini aku diam ya. Kita bisa memahami arti kehidupan dan menjalani peran sebagai ibu dengan lebih tenang. Oke, aku udah disuruh diam. Berarti waktunya kita juga untuk pamit ya Mbak Adele ya. Terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk. Terima kasih Sora. Terima kasih ya. Oke, udah senyum Soranya. Udah senyum di sini di pojokan. Ada Sora ada senyum. Tapi aku udah harus diam ya. Oke, ya katanya aku diam. Mama juga diam. Oke, kita berdua harus diam sekarang. Sampai jumpa Moms. Terima kasih sudah nonton Moms Talk edisi kali ini. Terima kasih ya Mbak Adele ya. Thank you Sora. Bye-bye. Bye-bye. Bye.